Oke, jujur aja, lo bayangin, ada negara yang benar-benar panik dan ketakutan setengah mati cuma gara-gara lihat 5 cowok ganteng dan 4 cewek cantik lagi joget-joget. Kedengarannya kayak lawakan, tapi ini serius. Korea Utara, negara yang punya rudal nuklir dan diktator besi, ternyata menganggap BTS dan Blackpink itu lebih bahaya daripada bom. Kenapa? Apa sebegitu seremnya suara V dan Lisa buat Kim Jong-un? Gue yakin lo pasti mikir, paling cuma masalah politik biasa, atau paling karena lagunya nggak sesuai dengan budaya mereka. Nope, ini jauh lebih dalam daripada sekedar selera musik. Ini adalah pertarungan hidup mati antara dua ideologi yang didukung oleh lip gloss dan celana skinny jeans. Di Fakta First kali ini, kita akan bongkar kenapa K-pop, yang notabene adalah hiburan, bisa dianggap sebagai ancaman keamanan nasional kelas A. Ini adalah deep dive ke pikiran keannya dari salah satu negara paling tertutup di dunia. Poin 1. K-pop bukan musik, tapi virus kapitalis pemecah ideologi Jenga. Lo harus paham dulu, fondasi Korea Utara itu bukan ekonomi, bukan militer, tapi satu hal, ideologi. Mereka punya apa yang disebut Juche. Intinya adalah kemandirian total dan kepercayaan mutlak pada pemimpin. Bayangin aja, negara ini dibangun kayak menara Jenga yang udah sempurna, di mana setiap bloknya adalah kepatuhan dan isolasi dari dunia luar. Nah, K-pop itu apa? K-pop itu ibaratnya lo datang bawa palu godam dan ngehancurin satu blok fundamental di Jenga itu. Ketika warga Korut diam-diam nonton Dynamite atau Dudu, mereka bukan cuma dengerin lagu catchy. Mereka lagi nyaksiin sesuatu yang dilarang keras, kebebasan. Lihat BTS atau Blackpink. Apa yang lo lihat? Fashion yang trendy, rambut diwarnai, mobil mewah, senyum bebas, lirik tentang cinta, harapan, dan self-love. Sekarang bandingin sama realitas warga Korut. Pakaian seragam abu-abu atau hijau olive, rambut sesuai aturan negara, lirik lagu yang isinya cuma puja-puji untuk partai dan pemimpin besar. Kontrasnya kayak bumi dan langit. K-pop itu jendela kecil yang membuka mata mereka ke dunia lain. Dunia di mana Korea Selatan, yang menurut propaganda Korut adalah negara miskin yang dijajah Amerika, ternyata jauh lebih makmur, bebas, dan keren. Ini membuktikan bahwa janji-janji kemakmuran dari rezim Kim itu omong kosong. Begitu keraguan itu muncul, menara Jenga Juche mulai goyah. Ini bukan sekedar virus budaya, ini virus pemikiran. Mereka tidak takut sama melodi atau koreografi, tapi mereka takut banget sama aspirasi yang ditimbulkan. Warga mulai mikir, kenapa gue nggak bisa kayak gitu? Kenapa hidup gue harus gini-gini aja? Dan pertanyaan itu, buat rezim totaliter, adalah bom waktu yang lebih menakutkan dari hulu ledak nuklir. Poin 2. Hukuman mati hanya karena nonton drama Korea. Hukum anti pikiran reaksioner 2020. Oke, karena ancaman budaya ini udah terlalu serius dan nyebar kayak wabah, Korea Utara nggak main-main lagi. Mereka nggak cuma ngelarang, tapi mereka bikin regulasi yang brutal banget, bahkan oleh standar Korut sendiri. Pada Desember 2020, Korut mengeluarkan undang-undang yang namanya Panjang dan Seram. Undang-undang Penghapusan Pemikiran dan Budaya Reaksioner. Lo dengerin baik-baik, ini bukan sanksi denda atau penjara sebentar. Hukumannya gila-gilaan. Menonton, mendengarkan, atau menyimpan konten dari Korea Selatan bisa dihukum 5 hingga 15 tahun di kamp kerja paksa. Mengimpor atau menyebarkan konten tersebut bisa dikenai hukuman mati. Ya, dihukum mati di depan umum. Analogi warung kopinya gini. Lo lagi di warung kopi. Terus, lo bawa flash disk isinya kopi dari warung sebelah yang lebih enak. Terus, tiba-tiba lo ditembak mati di tempat karena dianggap menyebarkan racun rasa kapitalis. It's that absurd. Undang-undang ini bahkan mengatur detail aneh lainnya. Misalnya, warga Korut dilarang meniru gaya bicara ala Korea Selatan, dilarang meniru fashion K-pop, dan bahkan dilarang menggunakan kosakata bahasa Korea Selatan, seperti oppa atau unni, dengan intonasi Seoul. Kenapa harus sebrutal itu? Jawabannya ada pada kata reaksioner. Bagi rezim, budaya selatan itu adalah budaya melawan atau menentang narasi resmi negara. Ini adalah upaya terakhir untuk membangun tembok Berlin digital di sekitar pikiran warganya. Tujuannya cuma satu, terrorize the population into obedience. Mereka harus memastikan bahwa rasa takut akan hukuman
jauh lebih besar daripada rasa penasaran akan BTS. Poin 3. Ancaman globalisasi dan kapitalisme. Hallyu sebagai senjata geopolitik. Fakta lain yang bikin Kim Jong-un nggak bisa tidur adalah kenyataan bahwa BTS dan Blackpink itu bukan lagi sekedar grup musik, tapi mereka adalah raksasa ekonomi dan soft power global. Dulu, Korea Utara bisa dengan mudah bilang bahwa Korea Selatan itu negara gagal dan terbelakang. Tapi sekarang, gimana lo bisa bilang negara itu gagal sementara salah satu produk budayanya bisa mengisi stadion di seluruh dunia, mencetak merchandise miliaran dolar, dan bahkan pidato di PBB? Ini adalah bukti nyata bahwa sistem yang mereka benci justru melahirkan superpower budaya. Fenomena yang disebut Hallyu ini bagi Korut adalah manifestasi paling berbahaya dari kapitalisme. Hallyu mengalahkan propaganda Korut. Propaganda Korut itu terbatas di radio, TV, dan selebaran dalam negeri. Hallyu menyebar lewat YouTube, Netflix, TikTok, dan flash drive selundupan. Hallyu bergerak lebih cepat dan lebih luas daripada sensor Korut. 2. Hallyu membuat Korut terlihat kuno. K-pop menampilkan teknologi terbaru, tren global, dan lifestyle kelas atas. Ini secara tidak langsung menelanjangi ketertinggalan Korea Utara yang infrastrukturnya masih jadul dan warganya kelaparan. K-pop membuktikan bahwa dunia sudah bergerak maju, tapi Korut masih terjebak di tahun 1950-an. 3. Hallyu menciptakan pahlawan baru. Dulu pahlawan Korut adalah prajurit dan pekerja pabrik yang setia. Sekarang di balik layar, anak-anak muda Korut mulai mengidolakan RM, Jennie, atau Jisoo. Mengidolakan individual yang kaya dan sukses tanpa campur tangan negara adalah pengkhianatan terbesar terhadap sistem Korut yang mewajibkan penyembahan kepada klan Kim. Intinya, Blackpink dan BTS ini adalah wajah dari musuh ideologis yang paling menarik dan paling persuasif. Mereka nggak bawa tank, tapi mereka bawa mic dan lightstick yang punya kekuatan untuk menghancurkan narasi rezim dari dalam. Mereka nggak butuh menyerang, karena mereka sudah menang di hati anak-anak muda di perbatasan. Jadi guys, inilah kenapa Korea Utara ketakutan banget sama idola K-pop. Ini bukan perang militer, tapi perang psikologis dan budaya. Mereka takut karena K-pop adalah simbol kebebasan, kekayaan, dan individualitas. 3 hal yang harus dimatikan agar rezim totaliter bisa bertahan. Mereka menganggap lip sync dan fanservice sebagai invasi yang lebih mematikan daripada invasi militer. Kim Jong-un bisa melarang flash disk, dia bisa mengeksekusi penyelundup, tapi dia nggak bisa melarang ide. Dan K-pop pada dasarnya adalah sebuah ide. Ide bahwa ada kehidupan yang lebih baik, lebih berwarna, dan lebih bebas di luar sana. Selama ada ide itu, tembok isolasi Korea Utara cepat atau lambat pasti akan runtuh. Gimana menurut lo? Seberapa kuat sih K-pop bisa jadi senjata soft power? Coba spill pendapat mind-blowing lo di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke Fakta First biar lo gak ketinggalan deep dive aneh dan gokil lainnya. Salam Fakta First!